susah daripada di sini. Tapi memang sudah rezeki, sudah akhirnya sana cancel karena harus ada acara di istana. Akhirnya saya sini dan ini komitmen. Kalau sudah komitmen ini saya catat, seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Rumah Sakit Bayangkara ini. Dan integritas itu saya jaga, saya nggak mau mencela-mencela, nggak mau isuk dele sore tempe. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Pak Anton aja nggak mau dipanggil presiden, mau dipanggil presiden? Nah, pasti nggak mau, bukan presiden kok dipanggil presiden. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan ini bulan yang istimewa. Ini harus kita sadari supaya kita nanti ada jazbah, semangat untuk bagaimana Ramadan ini memproduksi amal dan memperbaiki diri. Karena gagal kita memasuki Ramadan kalau keluar dari Ramadan tidak menjadi pribadi yang mempesona. Maka pastikan semangat setelah Ramadan ini menjadi pegawai yang lebih baik, menjadi dokter yang lebih baik, menjadi perawat lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Itu baru berhasil Ramadan. Kata Nabi, sia-sialah orang yang melewati Ramadan tetapi Ramadan tidak membawa perbaikan diri. Sudah tidak dapat maghfirah, tidak dapat rahmat, dan tidak dapat keberkahan. Padahal ini adalah bulan mubarak, bulan penuh keberkahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan ini sampai dikatakan puncaknya hari halo. Halo itu jawabannya he, ini kelihatan nggak responsif sama sekali. Halo. Nah, gitu. He. Halo, halo, he. He, he, halo. Halo, he, halo. Halo, he, he, halo, he. Nah ini Pak Dr. Anton, mohon maaf, kelemahan orang tablik akbar ini malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata langsung semuanya. Makanya saya cek terus, saya gak mau, sudah saya bilah-bilahin sini, saya masih serius sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi di gelap-gelap gitu, Masya Allah, perawat gelap, Masya Allah itu. Baru sambutan Dr. Anton aja langsung bismika, Allahumma ahyar. Ini masih di rumah sakit, sana sudah sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup? Kompak gak ini? Karena negara ini mohon maaf sedang diuji tentang kekompakan. Setelah 01, 02, 03 ini Masya Allah, ini masih berbekas sampai sekarang. WA grup aja belum pulih. Dari mulai amin sampai omon-omon sampai Masya Allah. Dari masa asam fulat sampai asam sulfat masih semuanya. Sorry ye. Padahal kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, betul? Cuman dia kaos sablonan luntur. Itu aja mohon maaf sampai pecah silaturahmi. Sudah lepas, pemilu sudah berlalu, kita tinggal nomor 3 Persatuan Indonesia. Sudah kita uji kekompakan dulu, nanti akan saya mulai kalau semuanya kompak. Ini kayaknya di sana nggak kelihatan, saya harus maju sedikit. Ya. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Dokter saya naik psikologi, jadi psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Betul apa betul? Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak, untuk nyari handphone. Karena wanita zaman now ini, mohon maaf, sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah pelakunya ada di situ, Masya Allah tuh. Nggak ada hubungannya Bu, nggak usah dilepas kacamata, malah dilepas kacamata malah nggak lihat apa-apa nanti. Sekarang kita uji kekompakan, biarkan yang lain begitu belum move on, pastikan untuk Rumah Sakit Bayangkara di bawah kepemimpinan Dr. Anton semuanya kompak. Kita uji kekompakan dulu, tolong dok, nanti yang nggak kompak tolong suruh berdiri, suruh pulang, nanti dimutasi aja.
Bayangkara ini mohon maaf rumah sakit ini nggak maju karena beberapa orang. Ini semuanya kalau saya bilang satu semuanya tepuk satu. Kita uji kekompakan dulu. Kalau saya bilang dua tepuk. Kalau saya bilang tiga tepuk. Kalau saya bilang empat nggak usah tepuk semuanya satu. Nah sini dengan sono aja nggak kompak. Ulang satu, dua, satu, tiga, satu, dua, empat. Tolong dok, ada 12 perawat itu pensiun dini aja itu. Ini kayaknya rumah sakit ini tidak akan, mohon maaf, Indramayu ini punya rumah sakit Bayangkara ini 12 orang, sini ada 6 orang. 6 orang itu tolong dimutasi di mana? Suruh pindah ke Irian sana. Ya, ya. 4 tuh nggak usah tepuk. Itu kalau nanti jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja itu. Ulang, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Masih ada aja. Udah THR jangan keluarkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa. Sampai Khalid Ahmad Asyadi mengatakan keistimewaan Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf bagi 11 saudaranya yang lain. Nabi Yakub itu punya anak 12, tapi yang paling istimewa adalah Yusuf. Bukan karena sekedar wajahnya, tapi juga outer beauty dan inner beauty-nya. Maka itu pribadi yang mempesona. Inilah Ramadan. Nabi Yusuf itu orang yang ganteng, orangnya akhlaknya mulia dan hatinya juga lembut, bagus dan luar biasa. Surah, sirah dan sarirohnya. Tahu Nabi Yusuf ya? Surah itu tampilannya memang ganteng dan mohon maaf sampai mau diperdaya oleh Zulekha. Nabi Yusuf itu kalau di sini kayak siapa ya? Enggak. Kalau Yusuf kayak itu berarti Zulekha katarak. Kayak gitu mau diperkosa. Yusuf itu kayak mungkin kayak ngomong. Sudah gitu perilakunya mulia, maka Nabi Yakub punya perlakuan istimewa. Sampai semua ngiri. Sampai semuanya hasad. Kenapa? Karena ini mentang-mentang cantik, mentang-mentang dia ganteng, mentang-mentang dia perilakunya baik, diperlakukan, maka iri. Kakak-kakaknya bunuh Yusuf. Hati-hati dengan hasad. Seluruh amal kebaikan Ramadan hangus. Iyakum wal hasada. Hati-hati kalau diantara teman-teman di sini ada yang hasad, punya penyakit iri. Apa itu iri? Iri itu hasad. Hasad itu iri. Iri itu hasad. Lah ya apa? Iri hasad itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati-hati, biasanya ASN, pegawai gini ini penyakitnya ini hasad. Iya kumal hasada, hati-hati kamu terhadap hasad, karena itu akan memakan semua kebaikan. Kama yaktikul nar, seperti api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di Indramayu tidak semudah di Arab bakarnya. Maka sholat kita, puasa kita, baca Quran, sholawat, tilawah, semuanya hangus kalau kita ada hasad. Hasad itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka saya tahu panitia hari ini tidak menyebarkan door prize yang besar-besaran karena untuk jaga hati, supaya tidak hasad. Karena jangan sampai itu non maaf pegawai baru dapatnya mobil sementara direksi dapatnya payung. Itu menyakitkan. Pengennya direksi mobil dan pegawai baru payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudaro. Maka mohon maaf hari ini tidak ada door prize dari Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Karena untuk jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget untuk itu. Wong bikin masjid aja belum sempurna kok ini.
Mau saya suruh transit aja di rumah sakit baru belum ada bednya, belum ada apa, ini ngapain, ini istirahat apa di rumah dan sofanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai ketika dibunuh ternyata qadarullah, Allah ada yang menyelamatkan pedagang, dikira diselamatkan, ternyata dijual jadi budak. Jadi budak di Mesir karena perilakunya baik, maka jadilah orang penting di istana. Begitu orang penting, inilah kehebatan Yusuf. Bukan hanya ganteng sampai mau diperkosa, karena Yusuf itu gini Bu, karena Yusuf itu saking gantengnya mau diperkosa oleh Zulekha, dan nama Zulekha tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ditemukan di mana? Di dalam sejarah Bani Israel. Itu Zulekha. Kenapa disembunyikan? Karena Zulekha itu walaupun berbuat jahat, tetapi walaupun dia memperkosa Yusuf, tapi dia masih punya rasa malu, maka Allah masih tutup. Karena waktu memperkosa Yusuf itu pintu-pintu dikunci, penjaga ndak ada, bahkan mohon maaf itu CCTV nggak ada, spycam nggak ada, candid kamera nggak ada, nggak seperti orang Indramayu. Sudah bikin begitu malah divideokan, malah di share, malah di situsnya www. apa yang biasa buka itu masalahnya www. Itu tahu Maka orang dosa itu masih punya malu, Allah masih hargai, masih mau tobat, masih itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai ketika itu Zulekha viral di mana? Di Facebook, di Instagram, di WA grup. Allah, Zulekha memperkosa budak. Maka dipanggillah seluruh wanita, dikasih buah, dikasih sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Sakinah artinya pisau yang tajam turun. Surat Yusuf ayat 31. Maka ketika ibu-ibu sudah siap masuk ini, maka nanti kata sakinah itu salah satunya tidak menyakiti. Maka keluarga yang sakinah kalau tidak saling menyakiti itu sakinah. Dimulai dari panggilan. Nanti yang sudah berkeluarga perhatikan, panggilan itu jujur saja, nggak boleh kalau menyakiti hati pasangan. Jelas suaminya hitam panggil black si black, nggak boleh. Istrinya pendek panggil pin nggak boleh. Istrinya gemuk panggil dut nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Kori mana? Kori mana Kori ya? Ya. Telepon istri. Nanti suami istri itu dimulai dari handphone. Hati-hati kalau punya suami handphonenya di password. Kemana Jawa, kemana ibadah, tidur di bawah, luar biasa, itu suami yang nggak beres. Nanti lihat kalau telepon kok nama di kontak siapa? Misalnya namanya siapa? Perawat sini siapa namanya? Misalnya Salman, siapa? Ngomong cewek kok Salman. Siapa? Alma. Nama Salma. Namanya Salma kok ditulis itu bebek, yayang, cinta, my love. Oke. Sayang, bukan Saiton, bukan ya itu. Tapi kalau namanya Salma di kontak muncul Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim. Apalagi namanya Salma malah ditulis di situ Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Nah, itu sudah alamat. Maka kalau bisa handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu menanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di rumah sakit. Sama saja. Ada cerita betul terjadi Bu, katanya ada suami itu di tengah-tengah sholat handphonenya berdering, pilih batalkan sholat daripada handphonenya dipegang istri. Malam keliling, semuanya. Itu sudah nggak beres. Maka ketika wanita itu dikasih buah, dikasih sikin itu pisau yang tajam, cutter. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mutia, tapi sejak turunnya surat Yusuf ini sampai sekarang sakinah. Sakinah itu pisau yang tajam sehingga melukai pun nggak sampai berasa. Maka kalau operasi pasti pisaunya yang paling tajam, nggak boleh pisau yang begini ulangi lagi ya.
Maka tidak boleh saling menyakiti. Ketika dia mau coba, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Pengajian gini ini ada orang lewat nengok, nggak fokus. Halo, fokus nggak ini? Tangan kanan diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Yuk gerakkan, saya dari Sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada dari Sufi. Orang muter-muter kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Agak conoki, tegakkan. Semua kenceng, kayak mau copot, kenceng lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, pegang dagu. Pegang dagu, bodoh apa budak, pegang dagu, mbak, pegang dagu, mbak, ya Allah, ini perawat orang ngerti dagu tuh ya, Masya Allah, susah dok, ini anak buah itu, ini perawat nggak tahu mana dagu, mana jidat, ini dagu apa jidat? Nah, kok bapak gini? Nggak usah. Nggak apa-apa, ini cuma 3 kali. Di belakang ada 6 kali nggak turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya ceramah 5 jam nggak akan nyampe kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Ada anak lewat, nengok, ada ini makanan lewat, nengok, nanti nggak sampai di hati. Nah, jangan kemana-mana, masih ada lewat lagi ya, nggak apa-apa. Itu anak solihah, insya Allah investasi surga. Anak dibawa ke pengajian itu baik, cuman ya dikendalikan. Anak kalau diem terus itu nggak normal, itu secara psikologis. Tapi kalau wirawiri ya normal ibunya itu. Ya, karena saya yang penting biar fokus dulu. Saya nggak lama, saya 4-5 jam aja nanti ya. Kedua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, ikut begini, dagu. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Termogandol, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco sangat tergantung oleh orang tua. Maka rumah sakit ini bisa begini nih karena ada pimpinan-pimpinan yang baik di antaranya. Maka pemimpin dipilih. Maka perlu ada KPU, perlu rehabilitasi, diusuli. Kenapa? Karena supaya pimpinan itu dipilih, terpilih betul. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan yang keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh kepada banyak orang. Dagu semuanya. Halo? Masih fokus? Semuanya lihat karpet yang diduduk itu warnanya apa? Semuanya jawab, karpet itu warnanya apa? Daun itu warnanya apa? Rumput itu warnanya apa? Traffic light itu merah, kuning sama apa? Semuanya, Pak, tolong semuanya jawab. Traffic light itu merah, kuning sama apa? Daun itu warnanya apa? Karpet itu warnanya apa? Rumput warnanya apa? P3 warnanya apa? Oh, mohon maaf, daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Karpet warnanya apa? Jadi jerapah makannya, mohon maaf dok, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini. Sesekali tolong diajak outing, diajak pergi ke kebun binatang ya. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kok makannya rumput? Bayangkan dulu. Jadi makannya susah banget. Lipet gini. Kalau enggak drosor di sana. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput? Sudah paling depan kenceng bentak. Salah lagi. Daun rumput. Karena orang punya asas keterpengaruhan, maka Ramadan harus mempengaruhi kebaikan kita. Ramadan ini bawa kebaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi halo, Kori sudah telepon istri tadi? Udah. Oke.
Yang nanti telepon miss call. Sudah telepon istri? Sudah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Yusuf ini luar biasa. Maka ketika Yusuf ini dipanggil, pinter sekali ketika mau ngupas, waktu ngupas buah, maka Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya, enggak cocok semuanya ya, misalnya Yusufnya saya, misalnya gitu ya, misalnya daripada tersinggung nanti saya aja. Maka Yusuf dipanggil, maka semua katakan hadza malakun karim. Begitu dalam surat Yusuf ayat 31. Ini bukan sembarang manusia, ini malaikat yang karim. Kenapa kok disebut malaikat dan karim, kok bukan jamil? Ganteng itu bahasa Arabnya jamil, tapi karena tidak semua ganteng mempesona, tidak semua ganteng itu berwibawa, tidak semua ganteng itu membuat orang menarik. Karena ada orang cantik tapi tidak menarik, ganteng tidak menarik. Ada orangnya biasa tapi orang banyak senang. Teman kuliah saya sampai hari ini dari UGM itu Masya Allah paling cantik, dulu bunga kampus, sampai hari ini belum nikah karena ternyata tidak menarik untuk dinikahi. Tetapi orang itu cantik, bunga kampus. Sementara yang wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong itu. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Ini bunga kampus, ini bunga bangke, gimana bunga? Ya wajahnya biasa-biasa. Ini saya dengar dia nikah sudah 3 kali, Masya Allah luar biasa. Pertama suami meninggal langsung nikah lagi, belum lama masa idah selesai yang kawin. Ini katanya cerai dan ini sudah nikah lagi yang ketiga. Padahal wajahnya biasa-biasa. Sementara yang cantik belum nikah. Kenapa? Karena ada cantik tidak menarik. Ada tidak cantik menarik, ada cantik dan menarik banyak. Lebih banyak lagi tidak cantik dan tidak menarik. Di sini aja banyak. Nggak usah saya lihat, nggak usah sebutkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Yusuf itu begitu datang dan hebatnya Yusuf itu setelah dia kuasa, apa yang terjadi? Dia memaafkan dan melupakan. 2 kata ini tolong ibu-ibu dicatat. Karena memaafkan itu gampang, tapi melupakan yang sulit. Apa? Seluruh kakak-kakaknya yang membuang ke sumur tadi dipanggil semua, sak bapaknya, sak adiknya. Bunyamin, semuanya diajak 11 orang, 12 sak bapaknya dipanggil ke istana, dijamu begitu rupa sampai mau pulang saja nggak boleh. Caranya gimana? Begitu mau pulang pinter Binyamin, tasnya dimasuki piala istana. Begitu masuk situ, masuk X-ray ketahuan ini mencuri, supaya ditahan. Akhirnya ditahan berlama-lama di situ sampai luar biasa. Orang tuanya nggak ngerti ini kenapa kok kita dimuliakan sini, ini kenapa? Dan nggak ngerti kalau yang muliakan itu Yusuf. Berapa bulan kemudian, berbulan-bulan, akhirnya Yusuf tidak tahan menangis karena lihat kakaknya, lihat bapaknya bahagia di istana. Itu suatu ketika dalam jamuan makan nangis, bapak, kok bapak, maaf Tuhan jangan memanggil bapak saya dengan itu. Ya Sayyidi, ya Abuya, ya Allah, Abuya, ya Sayyidi. Kenapa? Jangan panggil saya Tuhan itu. Bapak izinkan saya cium tangan dan saya akan sungkem, dan ketika nangis itu engkau tidak tahu aku siapa. Bapaknya takut dikira mau dipenjara lagi karena perbuatan adiknya. Aku adalah Yusuf. Yusuf bukankah sudah mati? Aku ditolong. Ini sebenarnya maka kakak-kakaknya sudah takut. Alamat ini kita dibales ini pun. Yusuf mampu memaafkan dan melupakan. Maka siapa yang berhasil melewati Ramadan, yang dapat maaf dari Allah dan dilupakan semua kejelekan kita, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka Ramadan, kata Nabi, gagal orang masuki Ramadan kalau enggak dapat makfirahnya, tidak dapat ampunannya. Ibu untuk memaafkan mudah, tapi melupakan yang sulit. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena wanita kalau sudah tersakiti, dia ingat sampai hari kiamat. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2009, ayo 2011, 2016, SMS apa itu, dia ingat sampai hari kiamat. Betul. Luar biasa. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Karena dia sulit untuk move on. Sekali disenangi dia ingat sampai hari, sekali dibenci sekali dia sakiti ingat, dicium aja langsung ingat dari kiamat. Laki-laki enggak.
Nyium yang satu kok nyium yang kedua, yang satu udah lupa semuanya. Janda ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak kawin, menjanda seumur hidup. Maka Indramayuni lebih banyak jandanya daripada dudanya. Tapi jangan harap kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun 4 bulan, 4 hari aja bisa kawin lagi. Nggak ada masa idah sama sekali. Walah nak, mbok tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Apa biar cepat kering, Masya Allah, dikipasi. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Saya di Jakarta sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau, enak saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka mudah-mudahan kita termasuk dapat maghfirah, ampunan. Dan bulan-bulan ini bulan ampunan, bulan rahmat, bulan dibebaskan api neraka, bulan pentu surga. Kapan dan siapa yang mendapatkan? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, siapa yang bisa mendapatkannya? 1, orang yang menggabungkan saudara-saudara dari puasa. Karena Ramadan ini ayatnya bersamaan dengan 3 saudara yang lain. Saudara yang pertama adalah ketika diperintahkan puasa turun juga pemindahan kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Diabadikan sampai di Madinah ada Masjid Qiblatain. Itu bersamaan dengan turunnya perintah puasa di tahun kedua Hijriah. Maka gagal puasa kita kalau kita tidak menyempurnakan sholat. Aneh kalau ada orang, ada tanya ke saya, Ustadz, ini orang puasanya full tapi sholatnya bolong-bolong, itu gimana orang itu? Itu ibarat pakai baju nggak pakai celana, pakai dasi tapi nggak pakai baju. Beli dasi banyak tapi nggak punya baju, aneh kan? Pakai baju nggak pakai celana, mau bapak hanya pakai baju nggak pakai celana? Jalan tuh klonteng, lato-lato, tek. Ibu kok bayangkannya sambil megang hidung itu kenapa? Bayangin apa? Ya ada yang klonteng, ada yang klutik ya, tergantung. Ibu bapak yang saya muliakan, maka aneh. Maka sholat ini benteng utama. Pak, bu, orang itu setelah syahadat apa? Lihat sini, setelah syahadat sholat. Maka kalau syahadat sholat ini pegang, maka iman jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah ibu yang lewat ini. Ya. Ini baru mau serius, sudah mau billahi taufik wal hidayah. Nggak apa-apa, daripada ditahan malah bocor di situ. Ya. Mau pipis, nggak apa. Ya. Pinter kalau kajian bawa anak biar gampang bolosnya. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan anaknya tambah banyak sampai di rumah hamil lagi. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh enggak jadi pulang, masih balik nanti. Beli dodok daripada ini. Lanjut enggak ini? Lanjut, saya baru mau masuk materi 1 aja udah mulai pulang semua, tinggal saya sama Pak Anton sama ya Allah. Lanjut. Ya, sudah saya bilang-bilang ke sini segala macam, saya itu udah pesen betul, tolong ke sananya pakai patwal supaya saya nggak ada ini. Minimal yang mobil polisi yang nggak kenal itu semuanya. Halo. Jadi gagal kita. Orang itu kalau syahadat sholat sudah cukup memegang agama. Lengkapnya dengan puasa. Puasa tidak cukup, dilengkapi dengan zakat. Rukun Islam itu loh, 1 syahadat, 2 sholat, 3, 4, 5 orang itu nggak haji karena nggak mampu, nggak masalah, masih tetap ke rukun Islamnya jelas. Dia nggak zakat karena nggak mampu, bisa nggak? Boleh nggak? Dia puasa tapi karena sakit, karena bepergian, karena dia memang berat, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau nggak sholat, ini mau saya jatuhkan, ini properti ya. Kalau sholat hilang maka akan jatuh. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Semuanya bareng. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bu serta
Walaupun hidup sembahyang, walaupun 1000 Bapak, ini bulan Ramadan menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun nggak hafal mau ikut mangap-mangap gitu loh, Pak. Diem aja. Ulang, walaupun 1000 apa gunanya? Masya Allah, suaranya bagus loh Pak. Iya, lebih bagus daripada limbat. Serius Pak, saya itu berapa kali ketemu limbat tuh jauh luar biasa. Kenapa saya suruh mengatakan? Kenapa? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka sesungguhnya Bapak mengucapkan itu sedang dakwai diri kita sendiri. Sedang karena yang paling dekat dengan mulut. Saya ngomong gini ini untuk saya utamanya. Maka saya suruh nyatakan, hidupmu berapa tahun? 1000 tahun hidup nggak ada artinya kalau nggak mau sholat. Maka tolong jaga sholat. Maka puasa ini sama nggak ada artinya kalau Anda tidak menyempurnakan sholat. Karena sholat akan menurunkan 5 keberkahan. Pertama di dunia. Karena Anda kerja di sini, tolong perhatikan, perawat, dokter semuanya di Bayangkara. Yang dicari adalah berkah. Gajimu berapa miliar nggak ada artinya kalau nggak berkah. Gaji sini 50 juta sebulan cukup, perawat 50 juta sebulan cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, O2N, on. Nggak tahu mana dagu, mana ada jerapah makannya. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya gak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Apa itu berkah? Catat baik-baik, berkah itu ada 4. Orang yang menegakkan sholat 5 waktu, apalagi makmurkan masjid. Masjid sebagus ini, oke, tapi yang paling penting memakmurkannya. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Makmurkan 5 waktu di masjid berjamaah. Awal waktu 5 ini pasti dapatkan 1 berkah rezekinya. Apa itu berkah? Berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka tidak boleh dapat berkah dari kayu, batu, Nyiro Kidul, Suster Ngesot, semuanya Sunda Empire, nggak bisa. Maka kalau Anda tidak berhubungan dengan Allah, selamanya Anda diberkahi. Kenapa orang ketemu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Orang ada pernikahan, barokalaka wa barokailka wa jama'akum fi khair. Ya Allah, berilah berkah kepada pernikahannya. Orang mau masuk rumah sakit, masuk kampung, Robi angjilni munjalan mubarok. Itu enggak nyambung sama sekali. Robi angjilni munjalan mubarokan wa anta. Enggak nyambung. Kul huwallahu. Idza jaa nasrullahi. Cuman 2 ayat aja yang lainnya. Robi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi berkah. Bahkan orang makan nasi yang nanam petani, tapi yang diminta berkah. Bukan petani terima kasih, nuhun, petani enggak. Gimana doa mau makan, Dek? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Kalau mau ke toilet gimana kamu mau ke toilet, Dek? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pinter kuwi bapakmu ki ngajari opo? Kalau mau kerja gimana? Komputer dinyalakan terus bismika Allahumma. Kalau dokter Anton dari kelihatan jauh sudah mau datang, doanya gimana? Summum bukmun. Kurang ajarin, Dok. Itu perawat yang tengah itu. Kenapa kita minta berkah? Karena berkahnya kita dapatkan. Maka orang yang sholat 5 waktu, sesungguhnya dia menurunkan berkah dari Allah. Rezeki akan diberi. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah.
Jangan-jangan anak sulit dinasihati karena rezeki yang kita dapatkan enggak berkah. Kita lupa hubungan dengan Allah, lupa bersyukur pada Allah, lupa zakatnya, lupa infaknya, maka selamanya Anda tidak diberkahi. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Betapa sekarang ini orang terganggu dengan anak luar biasa, tidak memberkahi pada keluarganya. Di penjara gara-gara apa? Mengajar anaknya orang lain. Vonis 13 tahun, denda 34 miliar. Semua hartanya sekarang masih disita oleh KPK. Gak ada artinya. Gak usah sebut namanya. Inisialnya ALUN, Alun. Hilang keberkahan gaji itu. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone dari panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, handphonenya berdering langsung lari. Dengerin ya anak-anak, kamu dulu itu dilahirkan oleh orang tua wahnan ala wahnin. Disebut langsung dalam Al-Quran, berat mengandung itu. 9 bulan 10 hari dalam lemah, bertambah berat orang lahirkan sampai dia bertaruh nyawa untuk melahirkan kamu. Dengerin. Kamu dulu data di sini ini dilahirkan, bukan di-download. Dengerin. Bukan gosen terus dapat itu enggak. Kalau kamu mendahulukan handphone, nanti kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Kapan-kapan dok, kita bicara khusus tentang parenting. Bagaimana mendidik anak. Karena belum tentu karir hebat, tapi kalau anaknya berantakan gak ada artinya. Robbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solihah semua. Karena separah-parahnya hidup itu kalau ada anak yang durhaka. Berat Pak. Saya hafal ayat tentang bakti orang tua sejak zaman kecil, sejak zaman SD, SMP sudah hafal. Tapi saya paham setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 istri, 1, 2. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau ibunya 3, bapaknya sampai di sini paham? Bu, paham Bu? Jadi ibu setuju dengan poligami? Oh, berarti gak paham. Dokter perawat kok nggak tahu bahasa Inggris, nggak bisa berhitung, rekapitulasi aja nggak jelas. Sorry ya, Bu, Ibu. Begitu anak durhaka ini bentar lagi ya. Saya Bu nanti akan sedikit penggalangan dana karena saya ini punya 4 program yang agak mendesak. 1, saya memang pengadaan ambulan Bu. Rumah saya itu persis sebelah rumah sakit RSUD, rumah sakit Jogja, Wirasaban, rumah sakit kota Jogja. Saya pernah agak nangis batin karena ada orang yang keluarganya mati tapi nggak bisa memulangkan karena nunggu ambulan. Memang habis pandemi itu memang susah. Ambulan gratis banyak, tapi ngantri. Ternyata ambulan itu mahal Pak. Memang nggak bisa dijamin BPJS ternyata. Iya. Dan ambulan itu hitungannya per kilometer. RSUD itu kadang-kadang punya, apalagi di Jogja itu banyak yang rumahnya sangat jauh sehingga biaya ambulan itu terlalu berat. Maka memang saya ingin mengadakan paling nggak 4 ambulan gratis. Itu baru datang 1 aja udah kepake terus. Ternyata Muhammadiyah punya, NU punya, banyak ini, tapi waiting list yang untuk orang sakit orang itu. Makanya saya pingin, ya karena rumah saya dekat rumah sakit yang nggak mampu, itu saya ingin ngadakan ambulan itu. Sudah dapat 1 Bu, pengennya 3 karena itu juga masih ngantri semuanya. Sama saya ada bangun masjid di mana jamaah orang muslimnya banyak, padahal pinggiran kota Jogja. Itu ternyata belum ada masjid, itu banyak musafir lewat itu, dan yang ada malah tempat ibadah yang lain megah padahal nggak ada penduduknya. Yang ada itu drop-dropan, orang dari luar itu bikin itu megah. Makanya saya bikin masjid itu. Ya sebagian Palestina juga kepedulian dan yang lain-lain, banjir, Demak dan yang lain-lain. Jadi nanti
tim saya dari Jogja, saya suruh siapa tahu pokoknya ikut bantu walaupun seberapa pun, ini bulan Ramadan, bulan untuk itu semuanya. Saya ulang, halo. Nanti tolong Mas Nasruddin nanti habis ini kasih tahu kepentingan ini semuanya. Jadi saya akan terus meninggal dunia, gimana meninggalkan, saya langsung ke Jakarta nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Berkah ini sifatnya ilahiyah, maka tidak dapat kita berkahan kalau Bapak lepas sebuah, maka perbaiki sholat. Kalau keluarga berantakan apa, lihat dulu bagaimana. Istri menyenangkan suami itu berkah. Suami menyenangkan istri berkah, karena banyak istri-istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Banyak suami yang lebih menyenangkan istrinya orang daripada istri sendiri. Dengan istri orang ngobrol, chatting bisa 3 jam. Dengan istri sendiri asal jawab. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mutar. Ada nggak suami seperti itu? Berarti ya suamimu sendiri kok ada itu semuanya. Langsung ada, berarti kelihatan istrinya, suaminya sendiri. Bapak jangan pernah menyakiti hati wanita. Dengerin, 1 berarti menyakiti hati keluarga besarnya. 2, kalau menyakiti wanita biayanya mahal. Wanita itu Bapak nggak pernah menyadari. Kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, krim malam, krim siang, segala macam, bulu mata, semuanya rusak. Loh, kalau laki-laki nangis gak ada biayanya, mohon maaf. Itu sabun muka aja gak pakai dok, mohon maaf itu. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, Masya Allah. Mosok kaki sama muka sama aja, itu untuk nyuci ya, itu untuk mandi, itu untuk muka, itu semuanya. Oh, B29 malahan ngaku, Masya Allah. Apa kelihatan jadul banget sih masih ada B29. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka itu demikian juga istri. Dengerin, keberkahan ketika istri nanti lebih baik pada suami. Maka Ramadan bulan mubarak, pastikan pulang dari sini semua menjadi istri yang lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi orang tua lebih baik. Karena istri sekarang kalau mau kondangan dandan 3 jam, mau resepsi, mau jagong, mau ketemu suami orang, dandan kerudung aja 12 meter, putar sana, putar ini, naikkan, turunkan, lagi turunkan. Bahkan kerudung yang bagus sekarang ini itu harusnya ciputnya dalamannya itu miring separuh. Wah. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Wah. Masya Allah. Kayak Kapten Sparrow. Wah, luar biasa. Begitu keluar rumah. Tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi. Kadang daster 1 penitinya 8. Ya Allah. Perawat seragam di rumah, di sini di rumah dasteran, belahnya dari ketek sampai ujung sana teman. Ya Allah Bu, ilfil bu, perawat dengerin. Kalau Anda tidak bisa menservis suami Anda akan terservis di mal-mal itu. Ya Allah, luar biasa. Lihat wanita-wanita di pertokoan di mal, ya Allah, kutilang kurus tinggi langsing kayak biola, Masya Allah. Bajunya itu yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roknya mini 15 cm, kasih belahan 10 cm. Di depan, jadi tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara udah 3 cm. Jadi 3 cm aja sampai IKN. Masya Allah biasa. Maka perbaiki hubungan suami istri. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyampai gemuk, gendut, gebrat, dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalung saya beli? Ini saya pakai, kejepit leher. Bertamu bikin malu. Mosok bertamu itu bangkit, kursinya ngangkat, Masya Allah biasa. Pas. Maka berkah itu perbaiki. 1, hablum minallah. 2, hablum minannas. Berkah yang ketiga tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa diukur. Nggak bisa dokter Anton dapat 5 ton, saya dapat 2 kilo, ini dapat 2 gram, nggak bisa. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa saja Ramadan yang diperbaiki? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. MC-nya mana tadi? Mana MC-nya? Langsung billahi taufik wal hidayah. Dibaca An-Nisa 36.
Mana mikrofonnya? Udah, satu ayat ini aja. Anissa 36 browsing dulu, masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC itu yang terjemahan, ada terjemahannya, langsung terjemahannya aja. Atau ambil Quran di dalam. Kalau enggak browsing yang punya paket data. Jangan wifi-nya numpang terus di rumah sakit. Beli paket data 5 GB apa 10 GB lah gitu. Ini dok, ini handphonenya cuma ngambilin paket datanya, nggak pernah dibeli. Anissa 36, ayo dibaca terjemahnya. Pakai mikrofon. Terjemahnya, ya. Mikrofonnya tadi mana yang satu? Yuk, dibaca terjemahnya. 10 ini dengerin baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Satu, Anda Ramadan ini perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki sholatnya, perbaiki. Kalau Anda hidupnya berantakan, koreksi sholatnya. Jangan-jangan nggak pernah ke masjid. Di komplek 12 tahun ditanya masjidnya mana? Kalau nggak salah di pojokan situ deh. Kalau nggak salah ini. Ini apa ini? Makmurkan masjid. Apalagi alhamdulillah masjidnya pakai AC, luar biasa indah. Makmurkan. Ini nanti Anda berkah. 1, 2. Berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. Kepada orang tua, karena seluruh amal Ramadan tidak sampai di langit kalau Anda durhaka pada orang tua. Saya yakin insya Allah yang ada di sini nggak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah biru abaukum tabirukum abnaakum. Kalau kamu sudah baik pada orang tua, tugas kamu mendidik anak-anakmu yang baik kepada orang tuanya. Maka didik anak yang baik-baik. Maka kapan-kapan dok, kalau ada kesempatan ngundang saya lagi khusus mengenai parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Habis itu bicara tentang ketahanan rumah tangga, habis itu tentang etos kerja. Saya siapkan 40 tema. Kira-kira sampai Dr. Anton pensiun masih ada. Ya, nih. Setuju nggak kalau saya kesini sebulan 2-3 kali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali? Setuju nggak? Setuju. Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi kepadanya. Entah nanti peresmian gedung baru, entah ini apa, pokoknya cari momen. Habis itu sawalan, habis sawalan terus ada Lebaran, Maulid Nabi, habis Maulid Nabi ada Isra Mi'raj, ada Isra Mi'raj. Sebulan kira-kira 6-7 kali lah ya. Siap. Terus buka bersama Senin Kemis, buka bersama Daud. Jadi ini semuanya ya. Diagendakan. Bakti orang tua, karena semua amal kita tidak akan sampai ke langit. Itu mohon maaf, itu jangan beredar sebelum dimasukin bu, ini bulan Ramadan dilipat gandakan. Kok larinya kenceng banget. Belum sini belum kelewatan langsung sampai situ. Itu mana? Itu kotak tiba. Ibu kalau keluar uang 100.000 sama 5.000, yang dimasukkan 100.000 apa 5.000? 5.000. 5.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek. Yang dimasukkan ya apa? Oh, jujur tapi pelit. Itu bukan untuk saya, mohon maaf. Ini bahannya. Ini mana? Jadi bu, Bapak lanjut ya. Yang nggak bawa uang rogoh tempatnya sebelahnya ya. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Siap. Tolong perbaiki hubungan orang tua, karena ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang. Sholat, puasa semuanya sia-sia kalau Anda durhaka orang tua. 2. Kerabat. Pada kerabat. Kenapa? Biar tahu uaknya, pakdinya, omnya, tantenya. Sepenting. Karena kita belajar budaya dari situ. Kenapa budaya? Bu, dengerin Pak, dengerin. Karena agama dan budaya harus selaras. Agama perlu budaya, budaya harus diatur agama biar dia tidak sesat. Menghormati orang itu agama, tapi sesuai budaya di Indramayu. Di Arab itu kalau menghormati orang, Pak, pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak. Orang marah pegang jenggotnya, itu penghormatan. Ya Syekh, kif halak. Tapi jangan dilakukan di Indramayu. Kepret. Ketemu dokter, gimana kabarnya Pak? Pak gimana kabarnya Pak? Oh, kurang ajar. Itu budaya, maka perlu kerabat. Lanjut. Anak yatim. Anak yatim. Ini yang saya sudah alhamdulillah sejak awal saya peduli. Saya sangat peduli pada, entah dari teaching, training, syuting, apapun dana saya dapatkan, semua saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Serius? Siap. Istri saya itu yatim piatu. Saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu, kasihan. Bukan yatim yang itu, lanjut, maka jangan diputus. Siap. Orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim, Pak Jokowi juga yatim piatu, Pak Prabowo yatim piatu. Pak Mahfud MD yatim piatu, Anies yatim, Ganjar yatim, Caimin yatim, Gibran enggak.
Maka jangan sedekah ke Pak Prabowo, jangan sedekah kepada Pak Mahfud, karena itu bukan termasuk yang miskin. Lanjut. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Perhatikan, Ramadan ini tetangga dekat, tetangga jauh, ini rahmatan lil Alamin. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP, apa Nasdem, apa PKS, apa P3. Ayat ini nggak bicara tetangganya NU, apa Muhammadiyah, apa, nggak peduli. Ayat ini nggak bicara tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, Dharma, nggak peduli. Yang penting tetangga. Kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga apa presidennya? Tetangga. Kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga apa ketua partai? Tetangga. Kalau kita mati, yang takziah itu tetangga apa presidennya? Tetangga. Saya nggak perlu tetangga, nanti saya mandi sendiri. Mati mandi sendiri. Jenazah mau jalan sendiri. Maka tetangga. Maka jangan nolong orang, nggak usah lihat suku ras agamanya. Aduh, tolong sebentar. Oh, dia Golkar mutar biar. Oh, PDIP biar enggak. Tolong, jadi perawat, humanisme penting. Mosok perawat mau nolong, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Islam apa Kristen, apa Hindu, apa Buddha? Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat? Demokrat AHY apa Muldoko? Lebarannya Selasa apa Rabu, pilih 01, 02 apa 02. Kamu cebong apa kampret? Udah mati baru tolong. Mosok perawat mau nolong lihat cantik, oh ganteng, bantuan pernapasan. Tapi sudah tua, pakai sedotan aja, apa gitu? Enak sekali, bantuan napas saja pakai napas buatan tergantung. Cantik langsung berebut. Bantuan napas dulu. Nah, maka ini tetangga dekat, tetangga jauh. Lanjut. Teman sejawat. Teamwork ini, kapan-kapan kita bicara tentang teamwork. Karena rata-rata pekerja kita ini, Dok, itu tidak by heart, tidak penuh keikhlasan. Maka Ramadan mendidik tentang keikhlasan. Kerja hanya karena Allah, asyamuli wa ana ajribi. Ini urusannya dengan Allah. Kalau Anda kerja tidak baik, bukan untuk Pak Anton, buat apa? Karena biasanya ciri kerja yang tidak ikhlas itu tergantung pimpinannya. Kepalanya nggak datang, alhamdulillah. Sakit nggak sakit, opnam nggak opnam, stroke nggak stroke. Nah, tertawa itu bentuk konfirmasi, Dok. Makanya nanti sering-sering bolos, insya Allah anak buah senang. Sudah kerja tidak dengan hati, maka layanilah keikhlasan ini. Lanjut. Orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, giliran, ya Allah, orang dalam perjalanan Ibnu Sabir ini orang dalam perjalanan. Tahu? Jadi kalau orang Jogja ke sini itu Ibnu Sabir itu orang dalam perjalanan. Tamu. Tadi hormati tetangga dan hormati tamu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaro fal yukrim dhaifah. Tamu, kalau ada tamu diantar, dijemput, dikasih ongkos oleh. Paham panitianya? Mana ini panitianya? Paham? Dok, paham, Dok? Siap dah. Siap. Paham ya? Siap, tapi nanti kita lihat pas pulang. Siap. Diantar, jemput, kasih oleh. Terakhir, hamba saya, pimpinan harus baik pada apa yang dipimpin. Pemerintah harus baik kepada rakyat. Rakyat harus mendoakan baik untuk pimpinan. Hari ini sedang tidak baik-baik saja. Saya itu menangis batin, kenapa? Satu sisi, ya Allah, negara ini hubungannya baru nggak baik. Ada pimpinan pejabat tinggi negara sakit, ya Allah, di browsing itu semuanya doanya jelek. Mudah-mudahan cepat mati, padahal dibawa sampai ke Singapura. Pejabat eselon 1 nggak usah sebut namanya, setingkat menteri padahal nggak usah disebut namanya. Mudah-mudahan cepat mati, Ada satu yang baik tapi ujungnya jelek. Ya Allah, jangan matikan dulu, biar dia merasakan penderitaannya dulu. Kurang ajar juga. Ini sedang nggak baik. Penting atasan atau bawahan? Bawahan. Ada bawahan nggak pakai atasan, ibu mau hanya pakai bawahan nggak pakai atasan. Antri di situ, baris hanya pakai bawahan nggak pakai atasan. Penontonnya banyak sekali itu. Lato-lato juga, tok. Nah, mau bapak hanya pakai atasan ya bawahan, maka 10 inilah ziyadatul khair. Kemudian ayat puasa ini yang kedua disambung dengan sholat, disambung lagi dengan nisab zakat. Maka gagalnya puasa kalau tidak ada kepedulian. Yang keempat, ayat puasa disambung tentang jihad, kewajiban perang. Artinya sungguh-sungguh. Maka dulu orang Islam mau perang nggak boleh terus sampai turun perang Badar itu. Itu pas Ramadan. Yaitu memang
kesungguhan kita dalam beragama. 4 ini Bapak Ibu semuanya yang akan menyempurnakan. Maka tolong peduli. Puasa sifat apapun, kalau Anda enggak keluar zakat fitrah, enggak usah dekati musolaku, kata Nabi. Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu sana. Maka kepedulian. Untuk itulah Bapak Ibu semuanya, ini yang harus kita perhatikan supaya puasa kita mabrur, di mana dulu sahabat menyiapkan 6 bulan untuk zakat mal, bukan zakat mall. Bagaimana kita mempersiapkan untuk peduli, yaitu bagaimana menyempurnakan Ramadan ini malam-malam, karena kerja Anda juga kerja ibadah. Anda bisa masuk surga karena rumah sakit, bisa masuk neraka karena rumah sakit. Kapan-kapan saya akan breakdown itu. 1, niat yang benar. 2, cara kerja. 3, bidang kerja. 4, hasil kerja. Niat itu tergantung, amal tergantung niat. Maka niat di sini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa dokteri wa karyawani wa perawati wa tenaga medisi wa kepalai wa direkturi, semuanya lillahi. 2, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin itu bagus nolong orang miskin, miskin itu sana, miskin, tapi ngambil punya orang kaya. Kaya itu sini, kelihatan dari wajahnya aja kelihatan. Itu dari cara duduknya, jangan tersinggung. Memang kadang ini hanya masalah perbedaan kasta di antara ini. Mau nolong orang miskin, nggak punya handphone kok Oppo lah, Oppo malah nanya Oppo. Saya kasih iPhone Pro Max, iPhone 15, tapi saya ambilkan dari Dr. Anton. Kelihatannya nolongnya baik, tapi caranya salah. Anda korupsi, kolusi, nitip absen segala macam, maka cara kerja. Ketiga, bidang kerja nggak saya bahas karena alhamdulillah 100% kerja di rumah sakit ini halal 100%. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Kemarin mulai Ramadan aja nggak sepakat. Mudah-mudahan lebarannya nggak sepakat. Mudah-mudahan bedanya 4 hari. Jadi kita enak. Jadi liburnya panjang itu. Muhammadiyah ada lebaran, NU nunggu 4 hari lagi. Wah, saya senang. Jadi tanggal merahnya banyak sekali. Kalau saya pilih yang duluan aja, kecuali kalau mau mulai Ramadan yang belakangan aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi inilah pentingnya. Kemudian yang keempat, hasil kerja Anda, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ini kesempatan di mana semua dilipat gandakan. Maka saya bawa tim ini untuk kepentingan beberapa hal, kaitannya ambulan itu saya prihatin karena ini kalau rumah sakit negeri sih ada ambulan, kali di swasta kadang-kadang berat karena ternyata BPJS juga tidak itu. Di samping juga saya juga ada beberapa santunan, saya mengumpulkan pengayuh becak dan buruh gendong. Itu setiap bulan kita santuni, kita kumpulkan, sehari dia tidak kerja tapi kita fasilitasi untuk di Jogja sana, selain anak-anak yatim yang ada di rumah saya. Baik, kurang lebih mohon maaf, silahkan Nasruddin untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan ini Lazisnas Bu, mohon maaf insya Allah aman secara regulasi karena ini aman secara syar'i dan aman secara NKRI, karena ini memang pengumpul dana untuk beberapa saluran dan semuanya direport, saya tidak mau ada itu semuanya. Insya Allah kurang lebih mohon maaf, mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik Bapak ada pertanyaan, tidak ada, baik. Sampai ketemu nanti jam 1:30 persis saya sudah on cam di sama saya sama dengan Mama Dede dengan itu, dan saya selalu dekat dengan Mama Dede karena 14 tahun Bu saya belum pernah sahur di rumah. Sahur saya selalu di studio, makanya Yuri aksi itu, sekarang aksi itu bawahnya ada lacinya Bu, karena kalau iklan itu dikeluarkan semua, makan di itu iklan selesai langsung masukkan lagi. Iya. Kadang-kadang iklan selesai ini belum dimasukkan Mama Dede kan banyak lauknya itu. Oh belum masuk, saya ikut maju buburan ketahuan. Dan saya sengaja dari dulu selalu dekat Mama Dede karena lauknya banyak Mama Dede. Jadi yang dulu. Sering sekali itu makan tuh rendang saya mana tak hilang. Pas dia komen tuh lalu tak ambilin semuanya. Ya, sampai ketemu nanti malam Bu di Indonesia, dan mohon maaf saya tidak bisa menyempurnakan sudah 2 jam. Ini kalau di TV udah tangan 3 kali saya, masya Allah luar biasa. Sekali lagi walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi setuju ya kalau kapan-kapan saya kesini lagi? Tolong Dok, dengar ya Dok, dengar sendiri ya. Ya, nanti dalam waktu yang lebih enak lagi, yang longgar lagi. Ya, kurang lebih mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang Allah berikan kesempurnaan dalam Ramadan kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang, kita berakhir Ramadan menjadi latar kabun atau pakat, kita meningkat setingkat itulah Syawal.
Karena sudah sampai Syawal nanti kita ngobrol lagi pas halal bihalal ya. Karena kontraknya hanya sampai puasa, nanti Syawal bikin kontrak lagi untuk semuanya ya. Saya ketemu di halal bihalal. Sekali lagi kurang lebih amat kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi itu gading Martin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Rumah Sakit Bayangkara Indramayu ngundang saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.